Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Elinsa, NIM 1920603120, kelas tafsir ayat Rabu jam 6.45 sampai jam 8.50. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gadai dan zakat. Yang pertama yaitu gadai. Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Fungsi gadai dalam perekonomian adalah sebagai lembaga keuangan non-bank yang membantu masyarakat dalam memberikan pinjaman modal dengan jaminan suatu aset tertentu yang nilainya ditaksir sesuai dengan besarnya pinjaman. Dengan modal tersebut, maka masyarakat dapat melakukan kegiatan usaha dan secara otomatis akan meningkatkan perekonomian mereka. Ayat tentang gadai yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala syafari wa lam tajidu katiba farihannu maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addil lazi atumina amanatahu wal yattaqillahu rabbah wala taqtumu syahadat wa man yaktumha fa innahu asimu qalbuhu wa ulahu bima ta'maluna alim, yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikan kesaksian, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yaitu, yang menerima pun menerimanya atas dasar kepercayaan dari pemberi bahwa apa yang diterimanya terima sebagaimana adanya. Dan kelak si pemberi atau penitip tidak akan meminta melebihi apa yang diberikan atau disepakati kedua belah pihak. Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Arab Saudi tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Apabila kalian berpergian jauh dan tidak menemukan orang yang bisa mencatat dokumen utang piutang untuk kalian, maka orang yang bertanggung jawab atas utang piutang itu cukup menyerahkan gadai atau jaminan yang diterima oleh si pemberi utang sebagai jaminan atas haknya sampai si penanggung jawab hutang melunasi hutangnya. Jika sebagian dari kalian percaya kepada yang lain, maka tidak harus ada catatan, saksi atau jaminan. Dan ketika itu utang piutang menjadi amanah yang harus dipikul dan dibayarkan oleh si penerima utang kepada si pemberi utang. Dan dia harus taat kepada Allah dalam memikul amanah ini. Dia tidak boleh mengingkarinya sedikit pun. Jika dia mengingkarinya, maka orang yang menyaksikan transaksi tersebut harus menyampaikan kesaksiannya, maka sesungguhnya hatinya adalah hati yang jahat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya. Dan dia akan memberi kalian balasan setimpal dengan amal perbuatan kalian. Materi yang kedua adalah tentang zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu zakah. Dalam segi istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, fakir, miskin, amil zakat, dan sebagainya. Zakat berfungsi mensucikan hati muzaki dari sifat rakus dan kikir, dan sifat dengki, iri, dan amarah. Ayat tentang zakat yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim
Inna sholataka sakannu lahum wallahu sami'un alim, yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Asbabun nuzul dari Quran Surah At-Taubah ayat 103, yaitu ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah segolongan orang-orang lainnya. Mereka merupakan kaum mukminin. Mereka mengikat diri mereka di tiang-tiang masjid. Hal ini mereka lakukan ketika mereka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang tidak berangkat berjihad, sedang mereka tidak ikut berangkat. Lalu mereka bersumpah bahwa ikatan mereka itu tidak akan dibuka melainkan oleh Nabi SAW sendiri. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, inilah harta benda kami yang merintangi kami untuk ikut berperang. Ambillah harta itu dan bagi-bagikanlah, serta mohonkanlah ampun untuk kami." Kemudian setelah ayat ini diturunkan, Nabi melepaskan ikatan mereka. Nabi kemudian mengambil sepertiga harta mereka, kemudian menyedekahkannya, kemudian mendoakan mereka sebagai tanda bahwa taubat mereka telah diterima. Tafsir ayat dari Quran Surah At-Taubah ayat 103 ini yaitu, perintah Allah pada permulaan ayat ini ditunjukkan kepada Rasulnya agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian dari harta benda mereka sebagai sedekah atau zakat. Ini untuk menjadi bukti kebenaran tobat mereka, karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan, dan untuk mensucikan diri mereka dari sifat cinta harta yang mendorong untuk mangkir dari peperangan itu. Selain itu, sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan dari diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasul mengutus para sahabat untuk menarik zakat dari kaum muslimin. Di samping itu, dapat dikatakan bahwa penunaian zakat berarti membersihkan harta benda yang tinggal. Sebab pada harta benda seseorang terdapat hak orang lain, yaitu orang-orang yang agama Islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut, maka selama itu pula harta bendanya tetap bercampur dengan hak orang lain yang haram untuk dimakannya. Akan tetapi, bila ia mengeluarkan zakat dari hartanya itu, maka harta tersebut menjadi bersih dan hak orang lain. Orang yang mengeluarkan zakat terbebas dari sifat kikir dan tamak. Menunaikan zakat akan menyebabkan keberkahan pada sisa harta yang masih tinggal, sehingga ia tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya, bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta benda seseorang tidak akan memperoleh keberkahan. Perlu diketahui, walaupun perintah Allah dalam ayat ini pada lahirnya ditujukan kepada Rasulnya, dan turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya, namun hukumnya juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat muslim. Untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini, yaitu untuk memungut zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat, dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka zakat akan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada Rasulnya dan juga kepada setiap pemimpin dan penguasa dalam masyarakat agar setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakat, mereka berdoa kepada Allah bagi keselamatan dan kebahagiaan pembayar zakat. Doa tersebut akan menenangkan jiwa mereka dan akan menenteramkan hati mereka, serta menimbulkan kepercayaan dalam hati mereka bahwa Allah benar-benar telah menerima tobat mereka.
Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.